Ya untung dia bukan tetangga gue. Kenapa? Kalau misalnya dia tetangga gue, emak gue bilang, lihat tuh anak tetangga jumping. Kamu ini main terus, dia baca buku. Ini relate sih dengan banyak orang yang menonton pasti nih. ya. Pasti banyak dibanding-bandingkan. Selamat malam, selamat datang di Kisah Api Unggun. Kali ini ceritanya rada sedikit beda, Evan ya. Lebih mengharukan, sedih ya. Mengharukan, sedih, dan ini tuh fakta, kisah nyata ya. Kalau biasanya kita banyak konspirasi, terus banyak yang kayak belum terpecahkan ya. Dan ini memang udah ada kisah nyatanya dan menurut gue ini bener-bener haru banget. Dan menurut lo gimana tentang cerita ini? Menurut gue ceritanya kayak lo berkorban untuk segalanya gitu. Lo berkorban untuk negara. Hero ya berarti ya? Pahlawan sih, pahlawan. Jadi kita pengen menceritakan salah satu kosmonot asal dari Uni Soviet yang rela mati karena dia tahu dia akan mati. Itu demi menjalankan tugas yang diberikan sama pemimpin di negaranya mereka, di Uni Soviet. Dan karena di satu sisinya lagi dia nggak mau sampai sahabatnya yang harus mati. Karena untuk menggantikan dia. Oke, kita akan langsung mulai aja ya. Jangan lupa disiapkan seperti biasa. Lampunya dimatikan dulu. Siapin snacknya. Pakai selimut ya, pakai jaket ya kan, pakai kupluk juga boleh juga. Biar vibe-nya lebih berasa. Sebelum gue mulai, mungkin dari beberapa kalian ada yang rada bingung nih, kosmonot tuh apa? Astronot itu apa? Nah, itu dia. Apa kalau udah tahu apa perbedaannya itu? Kalau kosmonot tuh dari Uni Soviet. Oke. Kalau astronot tuh dari Amerika Serikat. Jadi itu cuma sebutan di beberapa negara ya. Untuk negara beda kayak negara, di Cina dan segala macam itu bisa beda lagi. Tapi poinnya adalah sama aja kayak astronot gitu. Cuma sebutannya aja beda. Ini kosmonot itu dari Uni Soviet. Ya, oke. Oke? Dan yang pengen kita ceritakan kali ini tuh adalah seorang kosmonot dari Uni Soviet yang namanya adalah Vladimir Mikhailovich Kolarov. Dia lahir pada tanggal 16 Maret 1927 dan dia adalah seorang antariksawan berkebangsaan Uni Soviet. Dia dikenal dengan sosok yang humble, rajin gitu ya. Terus dia juga punya nama panggilan waktu SMP dan waktu kecil. Nama panggilannya itu follow saya, follow kita. Kamu. Kolarov ini sudah memiliki istri, namanya adalah Valentina, dan 2 orang anak yang namanya Yevgeny dan Irina. Jadi si Kolarov ini dari kecil tuh memang udah passionate banget sama dunia aeronautika. Oke, jadi dari kecil kalau misalnya kita ya zaman dulu kan main tak umpet, gitu ya, tak jongkok, tak tembok, tuh banyak banget ya. Lu main juga gak sih? Main kelereng, main tak tembok yang kalau lu pegang ini, lu nggak bisa kena, seru banget sih. Seru. Dan kalau si Kolarov ini beda. Jadi dia kayak beli majalah soal penerbangan, bahkan ngerakit kayak itulah pesawat-pesawatnya dia sendiri dengan. Ya untung dia bukan tetangga gue. Kenapa? Kalau misalnya dia tetangga gue, emak gue bilang, lihat tuh anak tetangga jumping. Kamu ini main terus, dia baca buku. Ini relate sih dengan banyak orang yang orang menonton pasti nih. Pasti banyak dibanding-bandingkan. Dibandingkannya tuh random ya. Memang orang tua kita tuh saudara pasti ya, kalau misalnya kakak adik saudara. Iya. Tuh lihat tuh kakak kamu tuh. Ya. Lihat tuh tetangga sebelah. Ya itu anak orang. Bodoh amat. Ya, anak lu mah, kenapa lu gak pernah banggain kita? Iya. Cuma dibandingkan. Masing-masing lah passion. Padahal kan passionnya beda-beda ya anaknya. Ya kalau si Komarov ini memang dia ya 1 dari 10 lah mungkin ya. Oh enggak dong, 10% mah banyak tuh. Oke, 1 dari 1000. 1 dari 1000. Iya, maksudnya perbandingannya Perbandingannya ya segitulah. Berarti memang dari kecil ini si Kolarov ini memang udah apa ya? Dia udah tahu lah. Dia tuh pengen jadi itu. Kalau dulu kan kita pengen jadi pilot. Iya, ya udah terus ngemeng aja. Naik kelas 1 pengen jadi dokter. Naik kelas 2 pengen jadi apa? Kalau kelas 2 mungkin udah SMA, pindah. Kalau sekarang kalau anak kelas 1 kan mainnya jadi YouTuber. Oh iya. Beda sama zaman kita. Semua anak 1 mainnya jadi YouTuber, jadi gamers. Oh ya gamers sekarang, ya. kayak gitu. Pada tahun 1942 itu umur Kolarov itu berumur 15 tahun. Akhirnya dia masuk ke Sekolah Angkatan Udara Khusus Moskow. Istilahnya ini untuk apa ya? Untuk mencapai cita-cita dia ini untuk menjadi pilot. Akhirnya dia lanjut lagi ke Sekolah Tinggi Angkatan Udara Chkalov. Nah, setelah udah selesai dia lanjut lagi ke Akademi Penerbangan Akaserov di Batais. Jadi intinya dia pada saat udah lulus pun dia langsung masuk akademi. Itu bener-bener serius banget dan jarang ya, maksudnya orang-orang yang punya impian itu dari kecil dan sampai bener-bener dia lakukan itu sampai besarnya dia gitu. Gak perlu waktu lama si Kolarov ini akhirnya dipercayakan untuk menjadi pilot pesawat tempur resimen yang ke-383 dari Divisi Udara Tempur Kaukasia yang berbasis di Grozny pada bulan Desember 1949. Gak cuma itu, si Kolarov ini berperan besar banget dalam desain pesawat Vostok dan Voskhod. Pada tahun 1962, Kolarov ini menjadi kosmonot penting di Uni Soviet. Dan kabarnya Kolarov ini dapat bayaran itu tuh ketiga tertinggi daripada kedua temannya, yaitu adalah Yuri Gagarin dan Germa Titov. Pada tahun 1949
1964, Komarov ini terpilih menjadi komandan penerbangan luar angkasa di pesawat Voskhod 1. Dan dia ini melakukan perjalanannya bersama Leonov dan Volynov. Semuanya V. V-nya banyak ya kalau Leonov udah kayak Lenovo ya. Lenovo. Itu kayak tinggal diganti aja laptop dong, gitu. Dan perjalanan mereka pun cukup mulus. Mereka touchdown ke bumi, semuanya baik-baik aja dan semuanya berhasil. Dari pergi sampai pulang. Nah, karena perjalanan yang pertama ini berhasil mulus, maka Uni Soviet itu percaya diri kalau negaranya tuh bisa menjadi negara yang menang, negara yang paling utama dan pertama untuk eksplor dunia luar angkasa. Kemudian disiapkanlah beberapa misi agar Uni Soviet ini bisa menang dari Amerika Serikat. Karena Uni Soviet dan Amerika Serikat ini kan cukup bersaing ya dalam dunia kosmonot atau astronot ini gitu kan. Untuk mengeksplorasi ruang angkasa. Akan tetapi misi yang kedua ini cukup riskan dan cukup cukup tantangannya itu tuh cukup tinggi gitu loh. Tapi Uni Soviet tetap berharap, tetap kayak kekeh, gue pede. Yang pertama aja si Komarov bisa, yang kedua pasti misinya akan berhasil. Iya, sebenarnya sih memang karena itu tadi ya, ini pasti kan udah perihal gengsi-gengsian juga. Iya. Jadi masalahnya jadi kayak segala cara dilakuin gitu loh biar intinya kayak gue harus menang. Pengennya lu maju gitu. Lu mau kondisinya seperti apa, ya pasti bisa lah gitu. Dan sebenarnya kalau misalnya dilihat ya, ini tuh kayak sebenarnya perbandingannya tuh nggak cukup fair. Kalau misalnya yang pertama mungkin cuma sekedar naik atau turun gitu ya. Tapi nanti yang kita akan ceritakan yang misi selanjutnya ini tuh bener-bener ekstrim lah intinya. Dan belum pernah ada yang lakuin. Jadi ya ini makanya riskan banget. Nah, semua tragedi itu dimulai ini awal dari sini nih. Pada saat itu Uni Soviet pengen memperingati, mereka tuh baru berdiri 50 tahun ya Uni Soviet ini. Dan pemerintah itu menuntut sesuatu yang spektakuler dari program luar angkasa. Pemimpin Uni Soviet pada saat itu bernama Leonid Brezhnev. Dan Brezhnev ini udah memberikan keputusan kalau dia bakal memberikan pertunjukan luar angkasa yang luar biasa dari 2 pesawat luar angkasa yang dimiliki sama Uni Soviet. Jadi rencananya bakal ada 2 pesawat ruang angkasa yang bakal naik nih kan. Bakal naik dan bakal melakukan docking orbital dramatis. Dimana nanti pada saat udah kedua pesawat itu ketemu di luar angkasa, para kosmonot ini akan berpindah atau bertukar pesawat. Jadi misalnya nih, yang si A, si Kolarov ada di pesawat 1, nanti pulangnya akan dengan pesawat 2. Sebaliknya, kosmonot 2 akan pulang dengan pesawat 1. Jadi itu ekstrim banget gitu ya. Jadi rencana Uni Soviet ini akan ada 2 kapsul atau 2 pesawat yang akan meluncur. Pesawat yang pertama atau kapsul yang pertama ini akan dinaiki oleh Komarov pada hari pertama. Dan yang kedua akan ada pesawat yang kedua menyusul pesawat pertama. Yang kedua ini dinaiki oleh 2 kosmonot tambahan. Pesawat yang pertama ini dinamakan Soyuz 1 dan yang kedua ini adalah Soyuz 2. Seperti yang udah diceritain sama Rian, Kosmonot 1 dan Kosmonot 2 ini akan bertukar tepat. Barulah di situ Komarov ini akan keluar. Mungkin kan kalau di luar angkasa tuh kan dia kayak merangkak atau berjalan gitu untuk bertukar tempat. Dan planningnya kalau misalnya hal ini semuanya terjadi, maka Komarov ini akan pulang dengan Soyuz 2 dan 2 kosmonot tambahan ini akan pulang menggunakan Soyuz 1. Yeah. Jadi kira-kira itulah rencana gila dari si Leonid ini. Obsesi besar Leonid ini bukan tanpa alasan. Pastinya karena dia ingin menang dari Amerika Serikat. Karena pada saat itu Amerika Serikat juga lagi menyiapkan sebuah rencana untuk menang dalam pergengsian ini. Pergengsian, masa apa dong? Amerika Serikat dengan Uni Soviet sudah memanas. Jadi mereka ini berlomba-lomba untuk menang dalam rencananya masing-masing. Tidak hanya dari Uni Soviet yang menguji coba, bahkan dari Amerika Serikat pun melakukan hal yang serupa. Namun sayang sekali, beberapa bulan sebelumnya ada sebuah tragedi yang terjadi di tim Amerika Serikat. Gus Grissom, Edward White, dan Roger Chaffee merupakan astronot Amerika Serikat yang dalam program Apollo mereka tewas dalam pesawat saat pengujian di darat. Akan tetapi hal ini gak ngegubris Uni Soviet untuk ya udahlah ya. Mungkin rencananya dibatalkan aja gitu. Bukannya Uni Soviet ini ngerasa menang, tapi dia kayak ngerasa gue tetap harus sampai sana
misi ini terjadi. Sampai akhirnya untuk pesawat Soyuz 1 ini sudah dimantapkan untuk terbang. Pesawat Soyuz 1 ini akan diterbangkan oleh Komarov dan penggantinya yaitu sahabatnya Komarov yang bernama Yuri Gagarin. Padahal mereka berdua ini tahu betul kalau pesawatnya ini sebenarnya tidak layak untuk diterbangkan. Bahkan si Komarov ini juga cerita kepada teman-temannya kalau dia tuh punya feeling buruk terhadap pesawat Soyuz 1 ini. Dan dia berkata kepada teman-temannya bahwa mungkin ini adalah misi terakhirnya. Jadi kayak dia udah punya feeling kayak dia nggak bakal berhasil. Meskipun para kosmonot si Komarov ini serta Yuri itu merasakan hal yang feeling buruk, tapi mereka ini tetap berusaha nutupin itu karena takut dengan si Leonid. Jadi intinya mereka itu mereka tuh nggak mau lah istilahnya, aduh kalau misalnya nih gue kasih persetujuan untuk ditunda lagi, pasti nggak kebayang deh si Leonid itu bakal gimana, karena obsesi Leonid ini besar banget gitu. Untuk memenangkan. Jadi kebayang dong gimana dia nggak bakal ini ya gitu. Serba salah sih. Ditambah lagi selain itu Komarov berpikir kalau misalnya dia mundur, pastinya Yuri akan menggantikan dia. Jadi Komarov dan Yuri ini adalah sahabat dan saking dekatnya dia, kayak kalau weekend istri dengan anak-anaknya tuh sering jalan bareng. Jadi bener-bener definisi teman yang dia juga sayang dengan Yuri. Sahabat lah ini, sahabat. Bener-bener sahabat banget. Jadi maka dari itu dia lebih memilih untuk dirinya si Komarov ini, gue aja deh yang terbang dibandingkan dengan si Yuri. Akhirnya udah mulai nih hari-hari udah mau mendekati hari H. Kalau yang biasanya kita udah mendekati hari H ya memang pasti deg-degan gitu ya, tapi udah semakin optimis lah gitu ya. Dan ini kondisinya Kolarov dan bahkan semua kosmonot ini tuh semakin pesimis gitu kalau ini tuh bakal berjalan dengan baik. Dan terutama juga bukan karena Kolarovnya atau mungkin dengan kosmonot lainnya, tapi karena dengan pesawatnya nggak memadai sebenarnya. Kayak misalnya Soyuz 1 gitu ya. Pada saat diperiksa segala macam dan bahkan pada saat ditelaah lebih dalam, Soyuz 1 ini tuh punya 203 masalah struktural dan sangat bahaya banget untuk bernavigasi di luar angkasa. Kolarov dan teman-teman kosmonot lainnya juga mengalami tekanannya. Jadi dalam arti karena udah mendekati hari H, mereka itu justru di training dan bekerja jadi lebih daripada jam biasanya. Mereka tuh harus bekerja dan berlatih itu 12 sampai 14 jam. Kalau misalnya jam kerja kan normal kan 8 jam ya. Iya. Ya ini kayak lemburnya mereka, tapi ini dur-duran banget lah intinya 12 sampai 14 jam. Jadi itu membuat semua mereka tuh tertekan banget nih. Nah tadi Ivannya juga udah sempat bilang ya, dia udah ngomong ke teman-temannya kalau mungkin kayaknya ini misi terakhirnya dia, intinya misi ini nggak bakal berhasil dan kemungkinan besar ya gue mati. Akhirnya hari itu tiba dan Kolarov udah bersiap untuk melaksanakan nih tugas dari Leonid ya, dari pemimpin Uni Soviet gitu, udah siap. Pada saat dia sebelum mau masuk ke pesawatnya dia juga punya satu ya wish lah, maksudnya keinginan nih akhirnya nih. Walaupun dia udah tahu intinya dia kayaknya untuk balik lagi secara selamat itu rada sedikit lah kemungkinannya. Di satu sisi dia tahu kalau dia bakal mati, di satu sisi lagi dia nggak mau kalau temennya yang harus mati menggantikan dia, karena tadi di awal udah sempat disinggung kalau Yuri Gagarin ini adalah istilahnya pilot cadangannya. Jadi kalau misalnya dia mundur, udah pasti Yuri Gagarin yang akan maju. Dan di sini dia punya keinginan gitu, dalam arti pada saat kalaupun misal gue mati, beneran mati gitu ya, tolong nanti petinya dibuka biar pemimpin bisa lihat apa yang mereka lakukan gitu. Kayak bener-bener gila sih, gue nggak ngerasain gitu. Gimana rasanya ya, dia kayak udah bukan bersiap untuk dinas, tapi dia udah bersiap untuk mati pada saat pada hari itu, pada saat dia udah naik ke atas. Teman-temannya udah berusaha menghibur dia, istilahnya nyanyi-nyanyi bareng, tapi tetep lah, maksudnya nggak bisa dipungkirin gitu rasa cemasnya, rasa kayak aduh ini beneran nggak, ini sedihnya kayak menjemput ajal nggak sih? Iya. Nah di hari itu si Yuri Gagarin itu tiba-tiba udah keluar dengan pakaian lengkap untuk istilahnya gue mau temenin si Kolarov ini, tapi at the end nggak terjadi karena memang si Kolarovnya juga nggak mengizinkan dia untuk berangkat. Ya iyalah, jelas-jelas dia ada di situ untuk menggantikan si Yuri Gagarin, jangan sampai Yuri Gagarin juga naik. Istilahnya kalau dua-duanya jadi mati ya udah gitu kan. Bener aja, masalah Soyuz 1 ini dimulai. Yang pertama, salah satu dari 2 panel dari Soyuz 1 ini gagal dipasang. Hal ini menyebabkan kurangnya tenaga listrik dan menghilangkan beberapa peralatan navigasi. Yang kedua, upaya pertama untuk mengubah orbit pesawat tidak berjalan dengan mulus.
Yang ketiga, sistem thermal control merosot. Dan yang keempat, komunikasi jadi tidak teratur. Dan yang terakhir, yang kelima, kurangnya listrik mencegah orientasi Astro beroperasi. Nah, melihat semua masalah ini, maka dari itu Soyuz kedua tidak diluncurkan. Nah, gimana sih kabarnya Soyuz 1 ini? Kabarnya Komarov yang di atas. Pihak Uni Soviet meminta Komarov selagi ada kesempatan pulang untuk touchdown ke bumi. Akan tetapi, naasnya banyak cara yang sudah dilakukan oleh Komarov untuk kembali ke bumi dengan Soyuz 1 ini. Dan akhirnya tidak membuahkan hasil yang baik. Sampai pada akhirnya Komarov ini mengendalikan pesawat Soyuz 1 ini dengan secara manual. Dia berhasil kembali ke atmosfer bumi, orbit ke-19. Sayang sekali, drop modul dan parasut pengereman itu tuh gagal dipasang dengan baik. Soyuz 1 akhirnya jatuh ke stepa di Orenburg pada tanggal 24 April 1967 pukul 7 pagi. Namun, nasib Komarov ini tewas seketika. Bahkan, jasadnya saja sudah tidak dapat dikenal. Dikarenakan kabin pesawat itu meledak karena suatu benturan. Satu-satunya perangkat yang dapat ditemukan oleh pihak Uni Soviet yaitu adalah pinggiran atas Soyuz 1. Bahkan, jenazah si Komarov ini benar-benar udah tidak bisa dikenali lagi. Jadi kayak mungkin karena kebakar, terbentur dan sebagainya. Jadi bentuknya itu sudah nggak ada yang tersisa. Itu tuh cuma tinggal atas ininya Soyuz satunya doang ya. Iya. Sisanya hancur. Hancur. Ya lu bayangin aja jatuh dari ketinggian gitu kan. berapa, Pak? Iya. Jatuh dari pesawat yang tingginya masih kadang kelihatan pesawatnya aja nggak selamat apalagi. Itu dia, makanya turunnya kan pasti gila banget. Jadi ini fakta-fakta yang cukup menyedihkan gitu ya. Ini kan setelah dia udah mati gitu. Jadi pos-pos pendengar dari Amerika Serikat itu, ini waktu itu mereka lagi berada di Turki tuh ngedengar sebenarnya si Komarov itu tuh nangis dalam pesawatnya. Dan pada saat itu kayak ini tuh kondisi berarti yang pas lagi turun ke bawah, mungkin udah jatuh dan dia udah kayak udah tinggal tunggu jatuhnya aja, udah nggak bisa ngapa-ngapain. Itu kondisi seperti itu. Pada saat itu kayak ngomong yang kedengeran adalah kayak panas naik ke pesawat ini, terus dia juga ngutuk-ngutukin orang-orang yang bawa dia ke pesawat rusak ini gitu. Dia merasa ya ini pesawat memang nggak layak untuk naik gitu, terus kenapa lu bawa gua, istilahnya seperti itu. Dia juga ngomong ya pada saat dia di atas itu kalau dia tahu kalau dia tuh bakal mati lah intinya. Terus dia ngomong juga perihal parasut yang nggak bisa kebuka dan segala macamnya. Jadi itu menyedihkan. Dan yang paling menyedihkannya adalah, jadi pada saat pemilihan pilot, tadi kan kita bahas ya soal misi yang kedua ini, misi yang mereka bakal atraksi di luar situ. Pas pemilihan pilot, si Kolarov dipilih menjadi pilotnya, terus sampai dia udah mulai latihan dan segala macam, dan sampai ke penerbangannya, istri dan anak-anak itu nggak tahu sama sekali gitu. Jadi kebayang seberapa terpukulnya istrinya. Gak ngerti juga kenapa akhirnya si Kolarov ini nggak kasih tahu ya. Mungkin biar nggak jadi pikiran, atau ya gimana ya. Atau mungkin juga aja Leonard lain. Dan ada juga kemungkinan apakah Leonardnya yang melarang untuk ngomong ke keluarganya. Kalau itu terjadi sih itu insane banget ya menurut gue ya. Chaos sih. Itu parah banget sih menurut gue. Gak kebayang maksudnya orang tua lagi. Gak kebayang tuh istri dan anak-anaknya tuh gimana perasaannya. Gila, itu terpukul. Tapi mungkin banget. aja gue kurang tahu sih. Mungkin SOP dari pekerjaan itu kode etiknya kayak memang milik lu tuh badan lu adalah milik negara gitu. Yes, maybe gitu. Tapi ya tetap aja yang jadi permasalahan kan istrinya nggak tahu kalau ditugaskan kemana-kemananya itu kan. Kayak gitu. Dan resikonya seberapa besar itu tadi. Mungkin kalau udah dikasih tahu bisa lebih siap nggak sih, walaupun berat ya. Gitu. Ya mungkin bisa perpisahan dulu kali ya Pak. Nah itu dia, dan jadinya nggak bisa ada perpisahan sama sekali si Kolarov ini. Gimana dengan sahabatnya Yuri Gagarin setelah kejadian? Jadi Yuri Gagarin juga bingung sih. Kayak pasti feeling guilty-nya tuh gede banget, dan itu yang terjadi beneran sama Yuri Gagarin ini pada saat Kolarov ini benar-benar tewas. Akhirnya Yuri Gagarin ini tuh merasa ya menyalahkan diri dia sendiri lah. Kenapa gue nggak bisa tahan dia? Kenapa? Ya harusnya gue bisa batalin itu. Harusnya gue ngomong aja ke Leon itu untuk untuk menunda misi itulah. Yang kayak gitu. Karena kan kondisinya sebenarnya semua kosmonot ini udah pada tahu kalau ini tuh nggak proper banget untuk dilewatin kayak gitu. Untuk benar-benar dijalankan. Pasti namanya pegawai juga turut dengan. Iya, itu dia. Jadi makanya, dan pada akhirnya si Yuri Gagarin ini meninggal karena ada kecelakaan misterius di Kirzak. Poinnya 1 tahun kemudian dia meninggal juga. Menyusul ya. Oke, gimana menurut kalian dari segi ceritanya? Menurut gue ini segi ceritanya ya sedih banget sih ya, gue denger ya, dan ya salut juga dia bisa ambil keputusan itu gitu.
ya dibilang miris tapi memang dia mengetahui itu ya kayak ya dia berjuang aja gitu Iya, untuk dia negaranya berjuang. gitu Dan loh. memang Tapi ya kayak udah. kalau memang itu berhasil ya dia menjadi suatu pahlawan, tapi bukan berarti kalau misalnya dia nggak berhasil dia nggak menjadi suatu pahlawan juga. Resikonya Dia udah berkorban bener-bener gitu kan. kayak berapa persen gue gak ngerti sih, itu bener-bener Iya. kecil banget gue rasa, karena lihat aja yang tadi kayak Sampai pesawat parasut aja kagak itu dia ini gila ya. banget kan. 200 kendala yang ada di pesawatnya 203. sebelum 203 sebelum mereka berangkat itu kan kayak kalau lu nggak proper ya nggak usah gitu. Tapi kan permasalahannya di sini kayak ya gengsi tadi, terus kayak lu harus bisa lah gitu, dan ya udah. Gitu. Menurut kalian gimana sekali lagi untuk segi ceritanya, dan kalau kalian punya ide-ide lain untuk pembahasan kita boleh tulis juga di kolom komen atau bisa DM kita di @pencakan_media. Jangan lupa juga untuk di-follow. Sekian dari kita, jangan lupa untuk share, subscribe, like, and comment. Stay cracking. Salam crackers, Cek 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 tingkum tingkum.